Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Berikut ini adalah tugas koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Saya Suwito Adi Prasetyo, SPDSD, CGP Angkatan 10 Kabupaten Bojonegoro. Buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Sebagai guru, saya harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Untuk mewujudkan budaya positif tersebut, maka saya harus yang pertama adalah menerapkan disiplin positif. Yang kedua, memahami motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, memahami posisi kontrol sebagai guru. Yang keempat, membuat keyakinan sekolah atau kelas. Dan yang kelima, menerapkan segitiga restitusi. Menerapkan disiplin positif artinya adalah menanamkan motivasi intrinsik pada murid-murid sehingga mereka berperilaku baik berdasarkan nilai-nilai yang mereka hargai, bukan karena hukuman atau hadiah. Memahami motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri. Guru mendorong murid untuk menumbuhkan motivasi internal agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri. Memahami posisi kontrol seorang guru. 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Guru sebaiknya berada pada posisi kontrol sebagai manajer yang mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Membuat keyakinan sekolah atau kelas. Guru dan murid membuat kesepakatan untuk terwujudnya keyakinan sekolah atau kelas yang bersifat universal, mudah diingat, dipahami, dan benar-benar diterapkan. Menerapkan segitiga restitusi. Guru menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Segitiga restitusi terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah mewujudkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kaitan materi budaya positif dengan materi sebelumnya. Budaya positif itu berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu budaya positif di sekolah mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional yang sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Budaya positif juga terkait dengan nilai guru penggerak, yaitu budaya positif akan terwujud bila guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif juga terkait dengan materi visi guru penggerak, yaitu salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar terwujud sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Buatlah sebuah refleksi dari pemahaman Anda atas keseluruhan materi modul budaya positif ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan Anda?
Konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi sudah saya pelajari dan sudah saya pahami dengan baik. Selanjutnya, konsep-konsep inti tersebut diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan kepada guru-guru lain. Hal yang menarik dan di luar dugaan adalah penghargaan adalah hukuman karena dapat mematikan kreativitas, menurunkan kualitas, dapat merusak hubungan, dan mengurangi ketepatan. Pertanyaan berikutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa selama ini posisi kontrol saya sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, dan paling tinggi adalah sebagai teman. Seharusnya guru berada di posisi sebagai manajer. Apabila ada kasus yang dilakukan, murid harus diselesaikan dengan tahapan-tahapan segitiga restitusi. Pertanyaan berikutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Ketika ada murid yang melakukan kesalahan atau tidak memenuhi keyakinan kelas, seperti tidak mengerjakan PR, mengganggu temannya, dan lain-lain, saya menyelesaikannya dengan tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan berikutnya, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri dan menerapkan budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik adalah sudah ada motivasi internal pada murid untuk menerapkan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebijakan yang diyakini. Hal yang masih perlu diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Pertanyaan berikutnya, sebelum mempelajari modul ini ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi saya kadang sebagai penghukum, kadang sebagai pembuat merasa bersalah, dan paling tinggi sebagai teman. Saya merasa diliputi rasa bersalah karena harus menghukum anak dan menjatuhkan mentalnya. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah anak. Perasaan saya menjadi lebih tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada murid. Pertanyaan berikutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahap saja, yaitu validasi tindakan yang salah. Setelah itu saya menghukum siswa sesuai kesalahannya. Pertanyaan berikutnya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang perlu dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di sekolah saja, tetapi juga di rumah, sehingga budaya positif menjadi kebiasaan dimanapun tempatnya. Demikianlah tugas koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.